Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yakni surat Al-An'am ayat 112. Al-An'am ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Sayatinal insi wal jinni, yaitu setan-setan manusia dan jin. Ba'duhum ila ba'din zukhrufal qauli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, dan seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Fadharhum wa ma yaftaruna, dan tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 112. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat sedih menghadapi kedurhakaan kaum musyrikin serta kekeras kepalaan mereka yang dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu, maka ayat ini menyatakan bahwa dan kami jadikan mereka itu menjadi musuh dan lawan-lawanmu, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena engkau memiliki pengetahuan sedang mereka tidak memilikinya. Kanjeng Nabi Muhammad memiliki pengetahuan, sedang mereka yang memusuhi Kanjeng Nabi Muhammad tidak memiliki pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang yang bodoh, yang tidak mengerti, yang tidak memahami, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, seringkali membenci yang tahu, seringkali membenci orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka demikian itulah sebagaimana
kami jadikan bagimu musuh-musuh dari jenis setan jin dan manusia. Jadi setan itu ada yang dari kelompok jin dan ada juga yang dari kelompok manusia. Kami jadikan pula bagi setiap nabi yang kami utus sebelummu musuh, yaitu setan-setan, yakni pendurhaka yang mengajak kepada kedurhakaan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka, yakni setan jin atau setan manusia, membisikkan kepada sebagian setan manusia atau setan jin yang lain, membisikkan setan manusia atau setan jin yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk tujuan menipu siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya begitu, ya, menipu orang-orang yang taat kepada Allah agar tidak taat, menipu orang-orang yang beriman agar tidak beriman. Seandainya Tuhan pemeliharamu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, tetapi itu dikerjakannya atau permusuhan itu terjadi karena kehendak Tuhanmu jua untuk menguji manusia, untuk menguji orang-orang yang taat, untuk menguji orang-orang yang beriman, untuk menguji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian tinggalkanlah mereka, yakni jangan hiraukan gangguan setan jin dan setan manusia, dan tinggalkan juga apa yang mereka ada-adakan. Atau biarkan saja mereka dengan gangguan dan rayuan mereka, karena hal tersebut tidak akan mempengaruhimu, tidak juga orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gangguan-gangguan yang dikemukakan oleh setan jin dan setan manusia berupa tipu daya tidak akan mempengaruhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mempengaruhi orang-orang yang taat kepada Allah, dan juga tidak akan mempengaruhi orang-orang yang beriman. Maka tinggalkanlah mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setan-setan jin atau setan-setan manusia. Tinggalkanlah mereka, jangan hiraukan, dan tinggalkan juga apa-apa yang mereka ada-adakan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita coba lihat tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika, dan demikian itu, kaza, dan seperti itulah, ja'alna likulli nabiyyin aduwan, kami telah menjadikan bagi setiap nabi musuh. Ja'alna, kami telah menjadikan aduan, akan musuh-musuh, likulli nabiyyin, bagi setiap nabi. Jadi setiap nabi itu pernah terjadi seperti apa yang dialami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka diganggu oleh orang-orang yang durhaka. Kama ja'alna haula'i a'da'aka wa yubaddilu minhu.
sebagaimana kami telah menjadikan mereka a'da'aka, musuh-musuh engkau hai Muhammad. Kami juga menjadikan musuh-musuh likullin nabiyyin, untuk semua nabi, dan kami juga jadikan mereka musuh-musuh engkau. Sayatinal insi wal jinni, yakni setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin yang akan menjadi musuhmu dan juga musuh para nabi. Marodata, di mana mereka itu adalah para pembangkang dari jenis manusia dan para pembangkang dari jenis jin. Jadi kemarin kita udah bahas tuh, ya, sudah kita bahas kalau nggak salah di dalam Fathul Mu'in, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk jin dan manusia. Mereka itu adalah setan-setan jin dari kelompok manusia, dan kelompok jin adalah para pembangkang, para pendurhaka. Yuhi yuwaswisu ba'duhum ila ba'din, di mana mereka, sebagian daripada mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Zuhrufal qaul, membisikkan akan kata-kata yang indah. Mumahau wahu minal batil, di mana mereka membisikkan perkataan-perkataan yang diperindah daripada perkara-perkara yang batil. Jadi perkara yang batil itu dikemas dengan sedemikian rupa sehingga perkataan itu indah, enak didengar dan menarik perhatian manusia. Tetapi hanya orang-orang yang taat, yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, tidak akan bisa dipengaruhi dengan kata-kata yang indah daripada kebatilan. Gururan, tujuannya adalah untuk menipu daya. Ai liyagurruhum, tegasnya untuk menipu daya umat manusia. Perkataan-perkataan yang batil yang diperindah itu tujuannya adalah untuk memperdaya umat manusia. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu, dan jikalau saja Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Tapi Allah membiarkan perkara itu sebagai ujian bagi umat manusia, sebagai ujian bagi nabi, sebagai ujian bagi orang-orang yang taat, sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Ai al-iha mazkuru fazarhum da'il kaf kuffara, maka tinggalkanlah mereka, tinggalkanlah orang-orang kafir yang memang durhaka kepadamu hai Muhammad. Tinggalkanlah orang-orang kafir sebagai pembangkang yang selalu membangkang akan kenabianmu. Fajarhum, maka tinggalkanlah mereka, wa ma yaftaruna, dan apa-apa yang mereka ada-adakan, minal kufri, daripada kekufuran, wa ghairihi, dan selain kekufuran, mimma zuyyina lahum, dari apa-apa yang diperindah untuk manusia. Wa hadza qoblal amri bil qitali, dan ayat ini turun sebelum perintah berperang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftaruna. Dan demikian itulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Perhatikan kalimat Rabbuka. Perhatikan kalimat Rabbuka, walau syaa Rabbuka ma fa'aluhu. Dan jikalau saja Tuhanmu menghendaki, ma fa'aluhu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Perhatikan kata-kata Rabbuka yang berarti Tuhan pembimbingmu. Dalam firman-Nya, seandainya Tuhanmu menghendaki, dipahami sebagai isyarat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang beliau alami dari permusuhan kaum musyrikin tidak terlepas dari pemeliharaan Allah dan bimbingannya kepada beliau, serta dalam rangka mengangkat derajat dan kedudukan beliau. Gangguan itu sama sekali bukan untuk merendahkan, apalagi menyiksa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ayat ini memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mengingat betapa banyak anugerah Allah kepada beliau dan agar beliau sallallahu alaihi wasallam selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan kata-kata adu. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatin. Dan seperti itulah dan demikianlah kami telah menjadikan likullin nabiyyin aduwan, bagi setiap nabi musuh. Syayatin yaitu dari setan manusia dan setan jin. Perhatikan kata-kata aduan. Ayat ini menggunakan bentuk masdar, infinitive nouns, pada kata adu yang berarti musuh. Sedang dalam ayat dalam ayat lain seperti Quran Ali Imran ayat 103, ketika menguraikan permusuhan antar sesama manusia digunakan bentuk jamak. Ada menggunakan bentuk jamak. Memang masdar atau infinitive noun dapat digunakan menunjuk kepada tunggal dan jamak, feminin dan maskulin. Tetapi kendati demikian, Al-Quran ingin menggambarkan bahwa musuh walaupun banyak, tetapi jika tujuannya sama, maka mereka dilukiskan dengan bentuk masdar atau dengan bentuk tunggal. Tetapi jika mereka banyak dan motivasi serta tujuan permusuhannya berbeda-beda, maka kata yang digunakan adalah bentuk jamak. Dalam ayat ini yang dilukiskan adalah permusuhan yang mempunyai satu tujuan, yaitu menggagalkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musuhnya banyak, orangnya banyak, tapi tujuannya satu,
Yaitu tujuannya menggagalkan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya satu, meskipun orangnya banyak, maka digunakanlah adu sebagai masdar atau infinitif noun. Kemudian perhatikan kata-kata zukhruf. Kata-kata zukhruf. Yuhiya ba'dhum ila ba'din zukhrufal qaul gurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Perhatikan kata-kata zukhruf yang artinya adalah hiasan yang diperindah. Yang hakikatnya adalah keburukan. Karena dia buruk lantas diperindah biar nggak kelihatan buruk, padahal buruk. Kan begitu. Kalau yang indah nggak usah diperindah, memang sudah indah. Tapi kalau yang diperindah biasanya jelek, biasanya buruk. Zukhruf adalah hiasan yang diperindah, yang hakikatnya adalah keburukan. Karena itu zukhrufal qaul adalah kebohongan. Kata-kata yang diperindah hakikatnya adalah bentuk daripada kebohongan dan penipuan dalam bentuk ucapan yang terdengar sangat indah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita selalu dalam keadaan taat dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tertipu daya oleh perkataan-perkataan yang indah daripada kebatilan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.